Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Selamat sore kawan-kawan mahasiswa baru Akademi Pariwisata 45 Jayapura. Saya izin tidak menyalakan video karena memang di sini jaringannya kurang ya. Pada sesi ini adalah perkenalan dosen pengampu mata kuliah Tata Pergaulan dan Etika di Akademi Pariwisata 45 Jayapura. Perkenalkan, nama saya Nurul Huda Elmaja, Esos Medcom. Teman-teman mahasiswa bisa memanggil saya Bu Elma. Latar belakang pendidikan saya, S1 Komunikasi dan Penyiaran Islam, konsentrasi jurnalistik, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya. S2 saya, Media dan Komunikasi, konsentrasi studi media, Universitas Erlangga, Surabaya. Penelitian saya fokus dan skopnya di komunikasi, sosial, ekonomi, dan bisnis. Untuk kontak dan media sosial saya seperti yang di layar ya teman-teman. Teman-teman mahasiswa bisa menggunakan email saya ini untuk mengirim tugas kalian. Ya, dan WA ini untuk konsultasi mengenai tugas dan perkuliahan. Baik, kita lanjut. Pengantar tata pergaulan dan etika. Nah, teman-teman dalam bidang usaha perjalanan wisata dan perhotelan, tata pergaulan dapat diartikan sebagai aturan, aturan dan norma dalam berinteraksi dengan orang lain. Sedangkan etika merupakan nilai dan prinsip moral yang mengarahkan perilaku kita. Sedangkan di dunia pariwisata dan perhotelan, teman-teman, tata pergaulan dan etika itu sangat penting karena kita akan berhadapan langsung dengan wisatawan dan tamu. Ya, wisatawan dan tamu. Sikap kita itu mencerminkan bukan untuk diri sendiri saja. Oke, bukan untuk diri sendiri saja, melainkan mencerminkan citra bangsa dan berdampak pada perusahaan yang nanti di mana kalian itu bekerja. Gitu ya. Jadi etika dan lisan itu harus baik. Kedua, slide kedua, oke. Tata pergaulan dalam usaha perjalanan wisata, UPW. Dalam bidang usaha perjalanan wisata, pergaulan yang baik itu sangat dibutuhkan. Yang pertama, ada komunikasi dengan wisatawan. Teman-teman, komunikasi dengan wisatawan harus dilakukan secara ramah, sopan, dan menggunakan bahasa yang mudah dipahami. Kedua, ketika berinteraksi dengan rekan kerja atau mitra, kita harus profesional dan menghargai perbedaan budaya. Intinya kita harus sopan ya terhadap budaya. Kita harus tahu dan menjaga uh, budaya mereka. Oke? Yang ketiga, di lapang. Ya, seorang tour guide atau tour leader harus disiplin waktu dan mengutamakan kenyamanan wisatawan. Jadi biasanya itu ya yang di terminal-terminal, terminal satu atau terminal 2 bandara. Ya teman-teman, itu ada tour guide yang ada tulisannya biasanya Miss, eh, dia misalnya Miss TV misalnya. Nah, di situ ada jasa tour guide biasanya ya teman-teman. Jika memang janjiannya jam mereka sudah sampai di terminal tersebut jam 11, kalian sebelum itu harus sudah di situ. Oke. Disiplin waktu teman-teman ya. Karena memang kerja seperti kerja di
bidang pelayanan itu memang harus disiplin waktu, teman-teman, seperti customer service juga, eh, apa, menjadi seorang tour guide juga, kerja di perhotelan, kerja di bidang wisata juga memang harus disiplin. Semua pekerjaan memang harus disiplin waktu ya. Karena mereka kalian itu nanti jika seperti jurusan kalian biasanya kerja di bidang jasa. Baik, yang keempat, yang terakhir, etika juga berlaku di media sosial. Misalnya ketika kalian ya teman-teman mempromosikan paket wisata, harus dengan informasi yang benar ya, jangan informasi yang menyesatkan atau hoax. Itu nggak boleh. Ya misalnya di desa bla 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 ada wisata yang memiliki apa gitu. Berbeda eh, apa? Ditulis itu wisatanya apa? Merujuk ke apa? Apakah itu wisata di bidang kuliner misalnya ya? Apakah ya wisatanya itu di bidang pendidikan, di bidang budaya? Apakah wisatanya itu seperti permainan-permainan seperti itu? Dilihatkan wisata, misalnya wisatanya ini pantai. Namanya pantai apa? Pemandangannya gimana? Kasih foto yang real, jangan diedit gitu loh. Jangan diedit, nanti kasihan. Karena saya pernah datang di suatu wisata alam ya, seperti pantai gitu. Saya lihat, wah ini di media sosial ini bagus. Ternyata ketika saya ke sana, teman-teman, spot fotonya itu kurang, nggak seperti di sosial media. Itu saya sangat kecewa. Tapi mau gimana lagi ya? Seperti itu ya, teman-teman. Terus diinformasikan eh, lokasinya di mana, terus biaya masuknya berapa, apakah eh, parkirannya berapa gitu. Karena biasanya teman-teman ya di mana di beberapa wisata gitu parkiran aslinya itu cuma 5.000, tukang parkir yang ada tukang parkir yang memang memanfaatkan dikasih 10.000 gitu. Harganya kurang mengotak gitu. Itu nggak boleh ya. Gitu. Jadi ketika di media sosial pun kalian promosinya itu harus real ya. Menarik, harus menarik tapi real, tidak boleh hoax gitu. Jangan melebih-lebihkan. Membuatlah pemilihan kata yang menarik ya. Menarik tapi jangan terlalu melebih-lebihkan. Tulis aja yang ada. Kalau ingin diperbaiki dan melebihkan, perbaiki lah pariwisatanya. Dibersihkan, dicat, dikasih apa gitu yang benar-benar menarik pengunjung. Oke, next. Tata pergaulan dalam bidang perhotelan. Nah, teman-teman mahasiswa, di bidang perhotelan, tata pergaulan lebih banyak terlihat dalam pelayanan langsung kepada tamu. Ada ya prinsip 3S ini, hospitality mindset, oke. Senyum, salam, sapa kepada. Jadi ketika kalian ya ada tamu, selamat pagi Bapak, ada yang bisa dibantu? Oke, baik Bapak, silahkan saya antar ke kamar. Kamar Bapak nomor 30. Berikut Bapak kuncinya bisa Bapak. Itu harus senyum, harus memberikan salam dan sapa. Jadi wisatawan gitu senang berlibur gitu ya teman-teman. Baik. Lalu eh, 3S ini juga harus diterapkan ya setiap kali bertemu tamu. Selain itu, etika pelayanan juga penting. Seperti penggunaan bahasa yang sopan, menjaga bahasa tubuh, dan tidak menggunakan emosi negatif di depan tamu. Jadi gestur tubuh teman-teman ya. Kita itu apa ya menjadi seorang pekerja seperti ini itu harus memang sopan, mau tidak mau kita harus menjaga image kita ya.
Benar memang pekerjaan ini itu sangat lelah, semua pekerjaan pasti lelah, tapi kita bekerja di bidang jasa atau apapun itu harus murah senyum, sopan santun, menjaga bahasa tubuh juga. Gitu ya teman-teman mahasiswa. Nah, karena tamu itu datang dari berbagai negara dan budaya, maka kita harus bisa menghargai perbedaan agama, adat, maupun kebiasaan mereka. Dan jangan lupa kerja sesama tim, baik ya. Ini interaksi tamu multikultural, menghargai perbedaan agama, budaya, dan adat istiadat. Baik, oke. Sudah paham ya? Dan kerja sama tim di hotel sangat penting karena apa? Pelayanan kepada tamu adalah hasil kolaborasi semua staf, bukan hanya satu orang. Kalau mengandalkan satu orang pun capek, mengandalkan satu tim aja capek. Jadi semua harus sama-sama memiliki jiwa solidaritas tinggi ya semua staf di hotel agar pelayanan maksimal, hotel pun memiliki nama baik, ratingnya baik. Makanya. Nah, selanjutnya, oke, eh, prinsip etika profesional di pariwisata dan perhotelan. Nah, ada beberapa prinsip dan etika profesional yang harus kita pegang. Pertama, integritas. Integritas yang artinya kita harus jujur, oke? Ini kita harus jujur dalam memberikan informasi dan pelayan, oke? Yang kedua, kerahasiaan, yaitu menjaga privasi tamu dan data wisatawan. Kita harus menjaga privasi tamu dan data wisatawan ya teman-teman. Oke. Tanggung jawab. Artinya kita menyelesaikan tugas tepat waktu sesuai standar dan sesuai peraturan yang sudah diberikan oleh pihak hotel atau pariwisata, teman-teman. Yang keempat, keadilan yaitu memperlakukan semua tamu dengan sama tanpa diskriminasi, teman-teman ya. Ini ada salah satu pengalaman, teman-teman. Ada teman saya ke hotel. Dia itu habis dari wisata yang agak kotor teman-teman ya, agak kotor teman-teman. Tapi bajunya bersih, cuma tangan sama wajahnya ini penuh dengan debu. Itu teman-teman. Jadi wajahnya agak kecemong-cemong karena debu. Karena di sana itu banyak sekali polusi, polusi udara juga. Dia tidak menggunakan masker teman-teman. Dan pada saat itu sudah malam mau pulang pun kayak udah malam banyak yang orang istirahat jadi dia booking salah satu hotel teman-teman ya di situ hotel. Apa yang terjadi? Pihak hotelnya memberikan pelayanan yang kurang sopan. Dia dianggap kotor, jorok atau apa. Padahal secara finansial dia bisa booking eh, kamar hotel yang grade-nya tinggi, teman-teman gitu. Tapi mau tidak mau dia karena sudah malam dia harus booking tempat itu gitu. Tapi dia nggak berani kembali lagi ke tempat hotel itu teman-teman karena kayak sudah memiliki sakit hati gitu. Itu ya teman-teman. Kita tidak boleh melakukan tamu. Eh, kita tidak boleh memperlakukan tamu yang berbeda-beda. Jadi semuanya harus sama tanpa diskriminasi. Diskriminasi apapun yang berbentuk diskriminasi itu tidak boleh teman-teman ya. Karena menyakitkan hati nanti. Oke. Yang terakhir, berpenampilan yang rapi dan sopan karena penampilan juga bagian dari etika profesional. Banyak teman-teman yang bilang harus good looking. Oke. Good looking itu apa?
Menurut saya ya good looking itu berpenampilan yang rapi, sopan, sesuai standar yang sudah diberikan oleh kantor. Gitu teman-teman. Seperti ya, kalau di hotel itu ada seragamnya, ada dasi kupu-kupu, kadang ada shawlnya, gitu kan? Karena setiap hotel atau tempat pariwisata itu seragamnya berbeda-beda. Pokoknya rapi, sopan, sesuai standar gitu teman-teman. Dengan biasanya itu kalau apa itu namanya rambutnya dicepol kayak ala pramugari gitu ada saya pernah menemukan kalau yang berjilbab jilbabnya itu jilbab bergo yang langsung dimasukkan ke dalam rah itu ada teman-teman kalau yang syar'i juga ada sesuai standar lah ya yang penting rapi sopan gitu teman-teman ada karena apa ketika rapi sopan sesuai standar industri itu yang namanya good looking itu dipandang enak wah anak ini rapi pakaiannya, sopan, bersih pakaiannya, segar, dipandang enak. Itu yang namanya good looking, teman-teman. Ya, berpenampilan yang rapi, sopan, bajunya bersih, wangi. Itu, teman-teman, itu sangat diperlukan. Itu yang termasuk saya good looking. Saya yakin semua orang itu memiliki standar cantik, ganteng sendiri-sendiri. Teman-teman gitu ya. Baik, lanjut. Oke, slide kelima terakhir, studi kasus dan refleksi. Nah, untuk memperjelas, mari kita lihat studi kasus teman-teman. Ada azan, saya rehat dulu ya teman-teman sampai selesai azan. Baik teman-teman, kita lanjutkan ya. Untuk memperjelas, mari kita lihat studi kasusnya. Nah, dalam bidang usaha perjalanan wisata, jika seorang tour leader datang terlambat, maka wisatawan bisa kecewa dan citra perusahaan ikut menurun. Itu ya dampaknya. Sedangkan di bidang perhotelan, berarti ini perhotelan, jika seorang resepsionis tidak sopan kepada tamu, maka tamu merasa tidak dihargai dan kemungkinan besar tidak akan kembali lagi. Gitu. Jadi kehilangan pelanggan ya teman-teman.
Dari kasus ini, kedua kasus itu ya, kita bisa merefleksikan bagaimana cara menjaga tata pergaulan dan etika terutama dalam situasi yang sulit dan apakah konsekuensi jika etika tidak dijaga. Nah, dan yang terpenting adalah langkah apa yang bisa kita lakukan untuk memperbaikinya. Dengan memahami hal ini, kita bisa menjadi tenaga profesional yang beretika dan dihargai di dunia pariwisata maupun perhotelan. Itu ya buat teman-teman. Baik, sebelum itu di kelas saya itu nanti ada presentasi kelompok dan lanjutannya nanti ini ya, saya lihat dulu mahasiswanya ada berapa, nanti saya bagi, nanti ada diskusi kelompok. Baik. Selamat sore dan sekian, dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.